refleksi perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam membangun bangsa dulu dan sekarang. Sudah bahagiakah Anda? Sudah merasa merdekakah Anda, para wanita yang terlahir di bumi Indonesia ini? Bersyukurlah karena kita sekarang bisa menikmatinya. Yang semua berawal dari sosok seorang Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok wanita yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Ia lahir pada tanggal 21 April 1879 dan wafat pada tanggal 17 September 1904. Dalam kultur masyarakat Jawa, bangsawan memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ia merupakan kelompok masyarakat yang dianggap sebagai model dari kultur budayanya. Ia memberikan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Bangsawan juga merupakan satu-satunya kelompok yang sangat dekat dengan raja. Karena kerajaan merupakan pusat budaya, maka dengan demikian bangsawan merupakan konseptor dari kultur masyarakatnya. Dari keluarga seperti inilah Kartini dilahirkan. Kartini merupakan salah seorang dari sedikit perempuan Indonesia yang memperoleh pendidikan barat. Meskipun hanya memperoleh pendidikan tingkat elementary school, namun Kartini telah dapat menguasai bahasa Belanda, sehingga ia memiliki modal pengetahuan yang cukup untuk berhubungan dengan dunia modern. Komunikasinya dengan teman-temannya di Eropa dilakukan lewat surat menyurat dalam bahasa Belanda. Korespondensi Kartini dengan wanita modern dari Eropa seperti Stella Handler semakin membuka wawasannya, khususnya tentang kemajuan wanita. Hal inilah yang mendorong Kartini untuk memajukan kaum wanita Indonesia yang saat itu berada dalam status sosial yang sangat rendah. Di awal perjuangannya, Kartini merupakan sosok keras yang menentang adat istiadat Jawa, terutama tentang adat memingit anak perempuan hingga menikah dan tidak memberikan hak kesempatan maju bagi perempuan. Kartini berpendapat bahwa adat istiadat Jawa merupakan faktor pengungkung yang merugikan atau menjajah perempuan. Adat istiadat yang menghalangi cita-cita Kartini bersekolah dokter, sekolah guru, dan sekolah bidan. Masa itu Kartini bercermin total kepada bangsa barat, terutama Belanda, yang memberikan kesempatan kepada perempuan Belanda untuk bersekolah ataupun mencapai cita-citanya tanpa harus terkungkung dengan pernikahan. Berbeda dengan adat istiadat Jawa yang mengharuskan satu-satunya cita-cita perempuan adalah menikah dan menjadi ibu rumah tangga mengurus keluarga. Kartini di awal perjuangannya berharap dapat merubah adat istiadat untuk kesempatan kemajuan bagi kaum perempuan secara cepat. Namun dengan keinginannya tersebut membuat Kartini merasa sendiri dalam perjuangannya. Dengan demikian, Kartini mulai merubah sikap kerasnya terhadap adat istiadat. Namun bukan berarti Kartini menyerah. Kartini tetap teguh memperjuangkan cita-citanya untuk kemajuan perempuan sekaligus kemajuan bangsa Indonesia. Kartini akhirnya menikah mengikuti adat istiadat Jawa yang merupakan lingkungannya. Kartini sadar bahwa individu tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya.
Kartini berpendapat sebagai bentuk kesadarannya harus terdapat kesiapan serta keseimbangan antara adat istiadat dan kemajuan perempuan. Kartini sadar sebagai pembuka jalan perjuangan kemajuan perempuan yang dimulai dari perjuangan diri sendiri. Cita-cita tersebut dapat tercapai di masanya atau di masa yang akan datang. Perjuangan Kartini sebagai pembuka dan akan ada yang meneruskan cita-cita Kartini yang juga merupakan cita-cita masyarakat waktu itu untuk terwujudnya cita-cita kemajuan perempuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Jika Kartini, pahlawan emansipasi wanita Indonesia, masih hidup, mungkin beliau akan tersenyum melihat kebangkitan kaumnya dari kegelapan dan ketidakberdayaan menuju terbitnya terang dan menyongsong kesetaraan gender dalam segala bidang. Persamaan gender sudah menjadi salah satu dari 8 sasaran pembangunan dalam pencapaian The Millennium Development Goals, yaitu persamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kesetaraan tidak harus sama. Ada beberapa hal yang tidak bisa dimiliki atau dilakukan laki-laki maupun perempuan, yaitu kodrat, pemberian dari Tuhan yang tidak dapat dirubah. Barangkali yang perlu diperhatikan adalah peningkatan peran perempuan dari tahun ke tahun di segala aspek pembangunan. Pemerintah telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner dalam pembangunan. Bahkan politik gender telah memakai pendekatan woman in development, di mana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam derap pembangunan. Konsep tersebut memberikan porsi kepada kaum perempuan untuk lebih menunjukkan keberadaannya dan meningkatkan perannya dalam pembangunan menuju bangsa yang sejahtera dan penuh kedamaian. Memperingati Hari Kartini di tengah suasana pandemi COVID-19 menjadi sebuah tantangan. Meski banyak peran yang bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19, tetap saja perempuan dituntut bisa membagi perannya untuk keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Emansipasi wanita di Indonesia saat ini boleh dibilang semakin membaik. Perempuan bisa bekerja di banyak tempat dan bisa menduduki beberapa jabatan yang di masa dahulu jarang bisa diraih. Tidak terdengar lagi adanya perbedaan penghasilan atau gaji antara laki-laki dan perempuan. Dan peran wanita di masa COVID-19 banyak yang bisa dilakukan. Di antaranya mereka berprofesi di bidang kesehatan, jelas berada di garda depan. Sebagai seorang istri atau ibu, memiliki peran yang sangat penting pula untuk membimbing keluarganya ketika di dalam rumah. Berbagai informasi terkait COVID-19 dapat disampaikan langsung dengan cara yang paling tepat. Perempuan memiliki andil besar dalam penerapan protokol kesehatan di keluarga. Mengingat penularan juga terjadi di klaster keluarga. Dengan kata lain, perempuan adalah garda terdepan dalam perawatan keluarga. Perempuan yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah juga dapat membantu menyediakan kebutuhan rumah tangga selama pandemi. Bersama jiwa perjuangan Kartini, kami meyakini habis gelap terbitlah terang, yang berarti setelah ada kesulitan, pasti ada jalan atau kemudahan. Seperti kesulitan kaum wanita pada zaman dahulu. Meskipun banyak yang menentang usahanya,
Raden Ajeng Kartini tidak pernah patah semangat. Akhirnya, perjuangan bangsawan perempuan itu membuahkan hasil yang dapat dirasakan hingga saat ini, yaitu persamaan hak antara kaum wanita dan laki-laki. Begitupun perjuangan kita melawan COVID-19 sekarang ini. Pandemi ini pasti akan segera berlalu dan akan muncul harapan-harapan baru. Selamat Hari Kartini ke-142. Dengan semangat kepahlawanan Kartini, kita tingkatkan daya saing menuju masyarakat Rembang yang sehat dan gemilang.